Perkenalkan, nama saya Priscilla Nova Selsana dengan NIM 2301010083 di mata kuliah Business Communication dengan dosen pengampu Ibu Dian Meta Aryani. Di sini untuk tugas UASnya melakukan observasi dan presentasi. Saya sedang bekerja di Rumah Sakit Sumber Waras, jadi saya mengambil dengan perusahaan Rumah Sakit Sumber Waras yang ada di Jakarta Barat, Grogol. Untuk profil Rumah Sakit Sumber Waras merupakan rumah sakit tipe B pendidikan yang berada di Jalan Kiai Tapa nomor 1, Grogol, Jakarta Barat dengan kode pos 11440. Berdiri sejak 17 Agustus 1962 atas prakarsa Perkumpulan Sosial Chandra Naya atau Sin Bing He. Rumah sakit ini memiliki sejarah yang berawal dari kepedulian sosial terhadap masyarakat setelah Perang Dunia II. Pada tahun 1958, pelayanan pengobatan mulai dilaksanakan dan menjadi cikal bakal Rumah Sakit Sumber Waras. Rumah Sakit Sumber Waras sendiri memiliki kepanjangan sumbangan bersama warga asing, yakni di mana pendirinya merupakan gabungan dari berbagai warga asing maupun warga lokal. Saat ini, Rumah Sakit Sumber Waras menyediakan berbagai pelayanan kesehatan, antara lain rawat jalan, rawat inap, IGD, farmasi, radiologi, laboratorium, ICU, ICCU, NICU, PICU, dan berbagai klinik spesialis. Website resmi Rumah Sakit Sumber Waras mencantumkan kapasitas rawat inap sebanyak 206 tempat tidur. Rumah Sakit Sumber Waras kemudian berkembang menjadi rumah sakit rujukan sekaligus tempat pendidikan dan penelitian bidang kesehatan. Untuk visi Sumber Waras, menjadikan Rumah Sakit Sumber Waras sebagai rumah sakit rujukan yang berstandar nasional serta sebagai lahan pendidikan dan penelitian ilmu kesehatan. Misinya: 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan sarana dan prasarana yang baik, terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 2. Menyelenggarakan pendidikan bekerja sama dengan institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan. 3. Melaksanakan penelitian di bidang kesehatan. 4. Menyediakan sumber daya manusia yang profesional. 5. Menciptakan suasana kerja yang serasi antar karyawan dengan rasa kebersamaan, disiplin, dan tanggung jawab. Moto atau falsafah Sumber Waras sendiri ialah Asih Bina Jiwa Raga. Moto tersebut menekankan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani kepada sesama manusia tanpa membeda-bedakan latar belakang. Untuk struktur organisasi dapat dilihat di layar. Seperti ini ada Dewan Pengawas, serta ada Yayasan Sumber Waras. Untuk pola komunikasinya, komunikasi secara vertikal, yaitu komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, atau komunikasi dari atas ke bawah dapat digunakan untuk menyampaikan kebijakan, instruksi, prosedur, dan evaluasi. Sedangkan komunikasi dari bawah ke atas digunakan untuk menyampaikan laporan, permasalahan, masukan, dan hasil pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua ada komunikasi horizontal, terjadi antara pegawai atau antar bagian yang memiliki kedudukan relatif sejajar. Komunikasi horizontal diperlukan untuk melakukan koordinasi, bertukar informasi, dan menyelesaikan pekerjaan. Ada yang ketiga, komunikasi diagonal atau lintas unit, komunikasi antara bagian yang berbeda untuk menyelesaikan kebutuhan pelayanan pasien. Contohnya, website resmi Rumah Sakit Sumber Waras menjelaskan bahwa IGD bekerja sama dengan radiologi, laboratorium, farmasi, bank darah, ICU, ICCU, dan ruang rawat inap. Pola tersebut menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya mengikuti jalur hierarki, tetapi juga mengikuti kebutuhan pelayanan pasien. Yang keempat, komunikasi dengan pasien. Komunikasi eksternal terjadi antara rumah sakit dengan pasien dan keluarga pasien. Pada kondisi tertentu, komunikasi berlangsung lebih kompleks. Contohnya, pada pelayanan di IGD, pasien masuk ke ruang triage, bertemu dengan dokter IGD, melakukan pemeriksaan, cek radiologi atau laboratorium, diperiksa dokter, keputusan perawat, lalu menjalani rawat inap atau unit terkait. Komunikasi harus berlangsung secara cepat, jelas, dan akurat karena berkaitan langsung dengan pelayanan pasien. Untuk hasil analisa berdasarkan konsep business communication, komunikasi organisasi dapat dianalisa melalui unsur komunikator, pesan, media, komunikan, feedback, dan tujuan komunikasi. Untuk komunikasi lisan seperti briefing, rapat, diskusi antar tenaga kesehatan, komunikasi dokter dan perawat, komunikasi petugas dengan pasien. Untuk komunikasi tertulis, yaitu ada laporan, instruksi kerja, dokumen pelayanan, catatan administrasi, SOP.
Untuk komunikasi digital seperti sistem informasi rumah sakit, media komunikasi internal, telepon, dan media digital lainnya. Untuk komunikasi tatap muka ada koordinasi, konsultasi, penyampaian informasi pasien, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan. Dalam organisasi rumah sakit, pemilihan media komunikasi harus disesuaikan dengan tingkat urgensi dan kebutuhan informasi. Untuk analisis pola komunikasi, berdasarkan struktur organisasi dan sistem pelayanan rumah sakit sumber waras, dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi yang digunakan bersifat kombinasi, yaitu pada pola vertikal digunakan untuk hubungan pimpinan dan bawahan dengan kelebihan memudahkan penyampaian kebijakan dan instruksi. Namun potensi hambatannya yaitu informasi dapat mengalami keterlambatan apabila harus melewati beberapa tingkat organisasi. Untuk pola horizontal digunakan untuk koordinasi antar pegawai atau antar bagian yang setara dengan kelebihan mempermudah pertukaran informasi dan penyelesaian masalah. Untuk selanjutnya ada pola lintas unit yang digunakan ketika pelayanan membutuhkan kerjasama beberapa unit dengan kelebihan mendukung pelayanan pasien secara terintegrasi. Potensi hambatannya membutuhkan koordinasi yang cepat dan akurat karena melibatkan banyak pihak. Dan terakhir ada komunikasi dengan pasien, yaitu merupakan komunikasi yang berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan, dengan kelebihan dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pasien. Namun hal yang perlu diperhatikan ialah bahasa harus mudah dipahami, sopan, jelas, dan empatik. Kesimpulan dari analisis, pola komunikasi rumah sakit sumber waras dapat dikatakan bersifat multidireksional karena informasinya dapat bergerak dari pimpinan ke bawahan antar unit serta organisasi kepada pasien dan sebaliknya. Kondisi tersebut sesuai dengan karakteristik rumah sakit sebagai organisasi pelayanan yang membutuhkan koordinasi antar profesi dan antar unit. Hal ini terlihat secara nyata pada pelayanan IGD yang bekerja sama dengan berbagai unit penunjang dan perawatan. Untuk hasil analisa penerapan standar komunikasi media SBAR atau Situation, Background, Assessment, dan Recommendation, yaitu Rumah Sakit Sumber Waras menerapkan metode SBAR pada saat pergantian shift atau handover ke perawatan. Pola ini terbukti berhasil meminimalkan noise dan kesalahan persepsi atau miscommunication informasi tindakan medis. Lalu penerapan two-way symmetrical communication pada customer service. Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara profesional baik tatap muka di counter customer service maupun via WhatsApp, mendukung terciptanya kepercayaan dan kepuasan pasien. Lalu efektivitas saluran digital atau SIM-RS. Penggunaan SIM-RS terintegrasi mempercepat alur data hasil laboratorium dan radiologi langsung ke meja dokter, mengurangi hambatan birokrasi dan memotong waktu tunggu pasien. Lalu identifikasi hambatan atau communication barriers. Tingginya volume pasien pada jam-jam puncak atau peak hours di IGD atau poliklinik berpotensi menyebabkan information overload bagi petugas frontline yang membutuhkan penyederhanaan instruksi visual. Untuk kesimpulannya, Rumah Sakit Sumber Waras merupakan rumah sakit umum tipe B, pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Rumah sakit memiliki struktur organisasi yang terdiri atas yayasan, dewan pengawas, dan direksi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pola komunikasi dalam organisasi dapat dibedakan menjadi komunikasi vertikal, horizontal, lintas unit, dan komunikasi dengan pasien. Komunikasi vertikal digunakan untuk penyampaian kebijakan dan instruksi, komunikasi horizontal digunakan untuk koordinasi antar pegawai, komunikasi lintas unit digunakan untuk mendukung pelayanan pasien, sedangkan komunikasi dengan pasien digunakan untuk memberikan informasi dan pelayanan. Komunikasi yang efektif sangat penting bagi rumah sakit karena pelayanan melibatkan berbagai profesi dan unit. Oleh karena itu, komunikasi harus dilakukan secara jelas, tepat, cepat, akurat, dan empatik. Saran: perkuat komunikasi dua arah agar pimpinan dan karyawan dapat saling memberikan informasi, masukan, dan feedback. Tingkatkan koordinasi antar unit agar informasi pelayanan pasien tersampaikan dengan cepat, tepat, dan akurat. Gunakan media komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat urgensi informasi. Kurangi hambatan komunikasi dengan penyampaian pesan yang singkat dan jelas serta terstruktur. Tingkatkan komunikasi dengan pasien melalui bahasa yang mudah dipahami, sopan, dan empatik. Melakukan evaluasi komunikasi secara berkala melalui feedback dari karyawan maupun pasien untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Demikian lampiran yang dapat saya lampirkan saat saya melakukan observasi
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.